Hari ketiga, sejak bertemu dengan dosen pembimbing itu, aku masih saja belum mencari satu buku pun yang berkaitan dengan skripsiku. Entah kenapa, rasa malas seolah menyerang tubuhku saat ingin melangkahkan kaki ke perpustakaan. Bagiku, perpustakaan di kampus ini sedikit aneh. Aku tidak boleh memotret daftar pustaka skripsi untuk mencari judul buku yang ingin kucari di toko buku. Harus ditulis tangan. Nah, bedanya apa coba? Kalaupun ditulis tangan, tetap saja hasilnya akan sama. Heran dengan aturan yang kadang susah diterima oleh logika. Belum lagi petugas perpustakaannya. Berurusan dengannya lebih sulit daripada berurusan dengan ibu kosku perihal minta tunda tagihan uang kos. Dia melarang orang-orang yang berada di dalam perpustakaan untuk bicara. Sementara dia sendiri menyalakan lagu di ponselnya. Tidak jarang dia streaming acara TV di internet. Dan dia melakukan itu dengan sadar. Kadang aku lebih memilih ke perpustakaan daerah atau ke perpustakaan kampus lain daripada kampus sendiri. Namun sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus rajin ke perpustakaan. Aku pun harus bersabar dengan aturan yang dibuat seenaknya oleh pegawai perpustakaan itu. Kadang-kadang kita memang harus mengikuti aturan hanya untuk selamat, meski aturan itu tidak adil. Aku dan orang-orang yang senasib denganku sudah seharusnya bertekad ketika sudah berada di atas nanti atau sukses menjadi pejabat dan setingkatnya, jangan melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang aku dan ketiga sahabatku sepakati berempat. Gi, di mana? Pesan singkat Putri masuk ke ponselku. Tadinya aku berencana ke kafe Uni Eva, tetapi pesan Putri selanjutnya membuatku berubah pikiran. Ke perpus saja. Aku dan Andre di perpus nih. Oke. Aku berjalan menuju perpustakaan. Meski kami berempat jarang terpisahkan, sudah kuduga tidak akan ada Randy di sana. Percaya atau tidak, perpustakaan di kampusku hanya dipenuhi sebagian besar oleh mahasiswa tingkat akhir yang sedang dan ingin mengerjakan skripsi. Atau mahasiswa tahun 1 yang masih sok rajin mencari buku. Randy tidak termasuk di dalam kaum itu. Dia tidak pernah ikut kalau Putri mengajak kami ke perpustakaan. Saat ini, dia pasti sedang di kafe Uni Eva dengan gadis yang entah mana lagi yang sedang didekatinya. Dulu, aku sering ke perpustakaan bersama Kayla. Perempuan itu pernah menemaniku hampir ke setiap bagian kampus ini. Bagaimanapun, 2 tahun terakhir berurusan dengan perempuan, aku hanya dekat dengan Kayla, selain dengan Putri sih. Hal paling sulit dari melepaskan diri dari orang yang kita cintai bukan menjauh dari fisiknya, melainkan menjauh dari perasaan kita sendiri. Perasaan yang masih menaruh harap kepada orang itu. Ingatan seringkali menjelma pisau yang mengiris dada. Malam ini, kenangan mengambang pada malam yang terlampau larut. Namun, belum juga menjadi pagi. Kenangan bersama Kayla kembali datang. Tadi aku tidur lebih awal. Entah mengapa tengah malam begini malah terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Dalam suasana sepi begini, sejujurnya aku tidak bisa menolak ingatan yang datang. Aku merindukan Kayla. Teramat rindu. Banyak kenangan yang sudah kami lalui. 2 tahun hampir sebagian besar tempat wisata di Sumatera Barat pernah kami kunjungi. Sebelum putus tepatnya. Sebelum dia minta putus. Kami datang ke acara budaya Minangkabau. Aku masih ingat. Dan ingatan itu semakin jelas malam ini. Raut wajah Kayla terlihat bahagia meski lelah setelah menempuh perjalanan panjang dari Padang menuju Kabupaten Tanah Datar. 96 km dari kota Padang. Hari itu, aku menemaninya melihat Alek Nagari di Batu Sangkar. Namanya Pacu Jawi. Salah satu budaya lokal yang sudah mendunia. Aku gak pernah dapat izin dari ayahku. Dari dulu udah penasaran. Jadi
Kamu harus menemaniku ke sana. Kami pun pergi tanpa izin ayah Kayla. Suasana riuh langsung menyambut kami. Percakapan-percakapan dengan logat dan bahasa Minang yang kental serasa di pasar tradisional. Sama-sama di antara keriuhan suara pengunjung, ada alunan musik tradisional yang memanjakan telinga, bunyi-bunyian suara telempong, gandang, dan seluang memeriahkan suasana. Di kiri dan kanan bagian bawah yang dijadikan lapangan pacu jawi. Ratusan penonton berbaris, mulai dari masyarakat lokal sampai turis lokal dan luar negeri. Juga media lokal dan luar negeri yang datang meliput. Kalau sudah begini, aku makin bangga dengan budaya Minangkabau, ucap Kayla haru. Pemandangan yang ada di sekitar kami benar-benar mempesona. Beberapa puluh meter dari kami, terlihat berkumpul ratusan Jawi yang akan mengikuti permainan. Ya, ini hanya permainan, bukan perlombaan. Namun, tetap ada pemenang. Unik dan berkesan bagiku. Kayla mengajakku duduk dekat seorang laki-laki tua, penduduk daerah itu. Dari mana, nak? Lelaki berusia sekitar 50 tahun itu menanyai kami dengan ramah. Dari Padang, Pak, jawabku tersenyum. Alah, pernah menonton pacu jawi sebelumnya? Belum, Pak, baru pertama, jawabku dengan bahasa Indonesia. Aku antusias ingin tahu banyak tentang acara ini. Terpikir untuk bertanya lebih sih tentang acara ini. Namun, lelaki yang mengenalkan nama sebagai Haidar itu malah lebih dulu bercerita. Kayla tentu fokus pada apa yang diceritakan Pak Haidar, mumpung pacuannya belum dimulai. Jawi-jawinya masih dipersiapkan. Jadi, kapan pacu jawi ini dimulai, Pak? Kayla penasaran. Tidak ada yang tahu pasti kapan kali pertama acara ini diadakan. Dari ratusan tahun lalu, dari zaman nenek moyang kita sudah ada. Sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jelas Pak Haidar. Saya sudah menjadi joki lebih dari 25 tahun. Pak Haidar berkata dengan perasaan bangga. Joki adalah penunggang jawi di permainan pacu jawi. Uniknya, dari cerita Pak Haidar, permainan pacu jawi ini tidak hanya sekedar acara hiburan semata, tetapi juga ada makna yang dalam. Jawi pemenang pun bukan jawi yang larinya paling cepat ataupun yang tubuhnya bagus. Jawi nang manang, jawi nang larinya lurih. Sebab banyak jawi yang melenceng dari arena, bahkan ada yang pindah haluan ke sawah lain. Jawi yang larinya lurus itu, apalagi yang bisa menuntun pasangan untuk tetap lurus, adalah jawi terbaik. Filosofinya, jawi yang jalannya lurus adalah jawi yang baik. Begitu juga manusia, yang jalan hidupnya di jalan lurus adalah manusia terbaik. Bedanya dengan karapan sapi yang ada di Madura apa, Pak? Ya, bedanya di luar filosofinya. Secara permainan juga sudah beda. Kalau karapan sapi di Madura diadakan di lapangan kering. Nah, seperti anak lihat sendiri, pacu jawi di tengah sawah. Dulu sejarahnya pacu jawi ini dibikin untuk hiburan petani setelah selesai panen padi. Lama-kelamaan malah tumbuh menjadi kebudayaan daerah ini. Pak Haidar menjelaskan dengan bersemangat. Setelah panjang lebar bercerita, acara pun dimulai. Terdengar sorak para joki di tengah sawah. Ayo taga, acara Allah mulai. Pak Haidar mengajak kami berdiri, mendekat ke tepi sawah untuk melihat jawi yang dipacu. Uniknya, jawi yang dibawa di permainan pacu jawi ini adalah sepasang jawi, jantan dan betina, dengan seorang joki menggunakan bajak sawah sebagai tempat berdiri. Ayo, sorak suara pemandu memulai acara. Sepasang jawi berlari sambil ekor mereka dipegang oleh sang joki. Untuk mempercepat lari jawinya, tak jarang sang joki menggigit ekor jawi yang dikendalikannya. Terlihat mudah sih pada awalnya, namun usaha mengemudikan jawi di tengah sawah itu sangat tidak mudah. Sawah yang penuh dengan lumpur itu menjadi menarik diperhatikan saat jawi mulai berlari. Pemandangan seperti hujan lumpur menggelimang tubuh para joki. Dalam permainan itu, tidak semua joki berhasil sampai garis akhir. Beberapa malah terlempar ke sawah, sementara jawi yang ia tunggangi lari tidak terkendali. Tolong fotokan Gi. Kayla memintaku mengabadikan momen itu. Foto yang malam ini mengingatkanku kepadanya. Foto yang menyimpan kenangan manis itu mendatangkan rindu ketika dikenang. Juga pilunya yang tidak juga hilang. Ingatan itu masih segar di kepalaku. Aku melihat tawa Kayla lepas begitu bahagia di pengunjung Alek Nagari itu.
Dia meminta aku mengabadikan momen lain. Jawi yang telah selesai bertanding itu didandani layaknya anak daro. Kemudian diarak keliling kampung. Perhelatan budaya yang luar biasa. Juga hal yang membekaskan kenangan yang tidak mudah bagiku untuk lupa. Malam semakin larut. Aku melihat foto Kayla. Senyum itu masih saja terlihat jelas di kelopak mataku. Juga riuh suara penduduk lokal yang loga dan bahasa Minang yang kental itu mengiang-ngiang di telingaku. Malam dan kenangan seringkali membuat rindu yang tidak seharusnya ku ulang, pulang, mengiris tajam di dadaku. Kayla, aku merindukanmu.